Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini pandemi COVID-19 merata di seluruh Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tidak hanya kemudian penyebaran COVID, tetapi juga angka korban yang meninggal dunia juga ternyata masih sangat tinggi sekali. Oleh karenanya kemudian vaksinasi hadir di Indonesia, banyak pandangan, sebagian menerima, sebagian juga ada yang mengatakan menolak. Untuk itu malam hari ini akan kita bahas secara tuntas tentang vaksin COVID-19 yang sudah dinyatakan halal oleh MUI dan juga aman oleh BPOM. Untuk itu kepada beliau Profesor Zulis Ikawati kita akan mohonkan menyampaikan sesi pertamanya. Sebelumnya kami akan bacakan biodata beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Zulis Ikawati APT, lahir di Purwokerto pada tanggal 6 Desember 1968. Gelar kesarjananya diraih di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1992 dengan predikat cum laude. Kemudian di tempat yang sama penulis meraih gelar apoteker pada tahun 1993 dengan predikat lulusan terbaik dan meraih penghargaan Kalbe Awards. Setelah itu, ibu yang kini dikaruniai 4 orang anak ini bergabung di alma maternya sebagai staf pengajar hingga saat ini. Pada tahun 2001, penulis meraih gelar doktornya di Ehime University School of Medicine Jepang di bidang farmakologi. Selain itu juga aktif di bidang penelitian dan telah mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya di beberapa jurnal nasional dan juga internasional. Kita sambut pemateri kita yang pertama adalah Profesor Zulis Ikawati. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf ini ada echo ya suaranya. Sebentar. Saya kira suaranya Prof. Zulis bisa diterima dengan baik. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tentang vaksin dari aspek kesehatan. Jadi mohon maaf mungkin nanti bahasa-bahasanya mudah-mudahan akan saya usahakan semudah mungkin untuk bisa dipahami oleh jamaah sekalian. Saya akan mulai sharing dengan materi saya. Ya, apakah bisa dipirsani semuanya? Bisa, Prof. Bisa kita lihat. Sudah bisa kita lihat, Prof. Ya. Saya diminta untuk menyampaikan mengenai vaksinasi COVID-19 dari perspektif kesehatan. Jamaah pengajian dan rahimahumullah, saya kira kita semuanya sudah memahami bahwa saat ini kita sedang dalam suasana yang prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Dan mungkin sekilas saja mengingatkan dari penyakit ini adalah kenapa disebut COVID-19, karena dia mulai muncul adalah pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember di Wuhan, Cina. Dan ini disebut sebagai COVID yaitu karena singkatan dari coronavirus. Ya, jadi disebabkan karena virus corona. Jadi pertama kali penyakit ini muncul kita mengenalnya sebagai penyakit karena virus corona. Nama virusnya resminya adalah SARS-CoV-2. Dan virus ini masuk ke dalam tubuh inang melalui reseptor atau melalui suatu target begitu yang utamanya berada di saluran napas, saluran mata, di mata dan juga di mulut. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau membaca juga bagaimana cara penularan virus COVID-19 ini, di mana virus COVID-19 ini bisa menular melalui droplet, misalnya kalau kita batu atau bersin begitu, kemudian di dekatnya ada orang yang kemudian menghirup dari bersin tadi atau batuk tadi yang kebetulan itu mengandung virus, maka itu bisa menjadi kita disarankan untuk
menjaga jarak, ya, paling tidak 1 sampai 2 meter untuk mengurangi kemungkinan penularan. Kemudian juga bisa menular melalui misalnya kita memegang satu benda yang itu mengandung virus, maka juga ketika kemudian tangan kita yang terinfeksi atau tangan kita yang ketempelan virus itu kemudian menyentuh muka atau kemudian mulut atau hidung atau kucek-kucek mata gitu ya, maka virus itu bisa masuk. Jadi virus itu bisa masuk melalui beberapa tempat, ya, terutama adalah di daerah hidung, kemudian di mata, dan juga di daerah mulut, sehingga kita diminta untuk memakai masker, kemudian juga menggunakan face shield, terutama jika sedang bekerja atau sedang ada di tempat umum yang ada kemungkinan paparan virus begitu. Dan orang-orang tanpa gejala pun itu bisa tetap menularkan virus pada orang lain, karena justru berbahaya ketika orang itu tidak menyadari bahwa dia kena, tetapi kemudian dia beraktivitas dan dekat-dekat dengan orang. Nah, gejala umum dari COVID sendiri ada bervariasi, jadi mungkin seringkali kita mendengar ada yang sampai wafat, tetapi ada juga yang ringan begitu ya, sampai hanya mungkin satuan minggu sudah sembuh begitu. Ada yang membutuhkan sampai harus di ICU tapi masih bisa sembuh begitu. Jadi gejala umumnya adalah ada demam, mungkin nafsu makan berkurang, ada yang merasa lelah, kemudian ada juga gejala penciuman hilang atau berkurang, napasnya pendek-pendek karena sesek begitu, ada yang batuk, nyeri, dan rasa pegal-pegal begitu ya, jadi nggak enak badan. Pada kasus yang berat bisa sampai mempengaruhi banyak bagian tubuh ya, jadi sampai ke ginjal juga bisa. Kemudian ya, jadi ini adalah gejala COVID yang orang bilang atau mungkin sering dikatakan 1000 wajah. Kenapa? Karena satu dengan yang lain itu bisa bervariasi gejalanya begitu. Nah, namun alhamdulillah bahwa kita harus bersyukur bahwa Allah sudah mengkaruniai kita sebetulnya dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang itu sebetulnya bisa untuk membantu mengeliminasi atau menangkal dari infeksi COVID ini. Nah, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengenal apa yang disebut sebagai sistem imun atau kekebalan. Jadi sistem imun itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ketika pertama kali kita lahir dari ibu kita, itu kita sudah dibekali sama Allah adalah sistem imun berupa sel-sel darah putih begitu ya, kemudian itu yang nanti akan membantu kita untuk survive ketika kita lahir di dunia. Dan kemudian kita memiliki sistem imun adaptif, yaitu sistem imun yang berkembang selama kita makin besar begitu. Jadi sistem imun ini akan dilatih dan akan berkembang selama masa kehidupan. Nah, jadi misalnya pada saat bayi kita kemudian kena sakit cacar misalnya, maka nanti sistem imun kita akan menghasilkan kekebalan terhadap cacar atau antibodi terhadap cacar, sehingga kemudian berikutnya mungkin kita akan lebih kebal terhadap cacar. Itu artinya sistem imun adaptif atau beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, sistem imun adaptif ini bisa yang bersifat alami atau bisa bersifat buatan. Alami itu artinya sistem imun itu jadi biasanya berupa suatu antibodi begitu ya. Nah, bisa alami ini bisa pasif atau bisa aktif. Pasif itu artinya kita mendapatkan antibodi langsung dari ibu ya. Jadi pada saat kita lahir, ibu kita itu kan masih memiliki antibodi ya, imunoglobulin ya istilahnya kalau dalam bahasa medisnya, yang itu masih bisa kita masih menurun pada kita atau bayi pada saat baru lahir ya. Namun demikian nanti imunoglobulin itu lama-lama nanti akan berkurang juga. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bisa bersifat aktif. Aktif itu artinya ketika kita bayi kemudian kena sakit cacar atau mungkin sakit apa yang lain, tubuh akan berlatih untuk melawan si virus cacar itu begitu, sehingga ini akan menghasilkan antibodi tubuhnya.
Nah, itu adalah sistem imun adaptif yang alami. Namun demikian bisa juga adaptif itu dibikin atau direkayasa, di mana ada dibagi lagi tetap menjadi pasif dan aktif. Pasif itu adalah ketika kita mendapatkan transfer antibodi secara direkayasa itu tadi. Jadi dalam hal COVID, maka mungkin para jamaah sekalian sering mendengar ada namanya terapi dengan plasma, ya, terapi dengan plasma konvalesen, yaitu terapi menggunakan darah atau plasma dari orang yang sudah pernah kena COVID. Jadi didonorkan kepada orang yang sedang sakit COVID, ya. Nah, ini namanya sifatnya pasif, yaitu diberikan. Nah, tetapi ada juga buatan yang sifatnya aktif. Jadi apa? Ini sengaja dibuat dengan menambahkan suatu vaksin. Jadi vaksinasi atau imunisasi adalah dengan sengaja. Jadi artinya dengan sengaja itu kan membuat, ya, bukan alami, ya. Dengan sengaja menambahkan suatu antigen, begitu ya, sesuatu yang akan memicu antibodi kita, begitu. Jadi ini adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi vaksinasi itu nanti adalah pada sistem imun aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, jadi ini adalah gambaran ketika seseorang itu terpapar COVID-19. Jadi ini adalah waktu, nih, kalau ini adalah 0 hari, ini adalah harinya. Jadi pertama kali ketika kita misalnya terpapar di hari pertama ini, maka nanti tubuh kita akan berespon untuk menghasilkan antibodi. Nah, tapi itu bukan dalam waktu segera, ya, artinya dia membutuhkan waktu. Jadi di sini digambarkan yang gambarnya hijau ini adalah mulai munculnya antibodi, mulai pada hari ke-7. Nah, pada hari ke-0 sampai 7 ini mungkin kita tidak merasakan sesuatu. Jadi orang itu mungkin walaupun sudah terinfeksi, dia belum merasakan. Jadi ini adalah bagian yang sebelah sini, ini adalah bagian yang tidak bergejala. Jadi kalau saya kemarin baru terpapar, ya, ada yang terhirup suatu virus, hari ini pasti mungkin saya belum akan merasakan apa-apa. Nah, saya akan baru merasakan mungkin pada hari kelima misalnya. Hari kelima mulai muncul onset, ya, atau suatu muncul gejala begitu. Nah, pada saat muncul gejala pun antibodi sebetulnya belum muncul. Nah, munculnya adalah pada hari ke-7. Nah, ini penting diketahui karena ketika kita melakukan tes rapid misalnya, antibodi, kalau kita ngetesnya pada hari di sini, kebetulan di sini, ya, misalnya hari kedua gitu, kita nggak ngerti nih apakah kita sedang terpapar atau tidak. Tapi sebetulnya tuh kita terinfeksi pada hari kedua. Maka ketika kita tes rapid antibody, saat ini hasilnya akan reaktif. Kita happy, ya, kita senang. Oh, alhamdulillah, ternyata saya non reaktif gitu. Non reaktif berarti tidak ada antibody. Tapi jangan bergembira dulu, karena jangan-jangan sebetulnya sudah ada virusnya, tetapi karena antibodinya baru muncul di hari ke-7, maka tesnya akan menjadi tidak terdeteksi atau non reaktif begitu. Sehingga biasanya kalau seperti itu memang perlu ada diulang lagi, apalagi jika kemudian muncul gejala begitu. Ya, ini menggambarkan saja. Jadi ada dua macam antibodi atau imunoglobulin, ya. Mungkin istilah ini mungkin sekedar untuk diketahui. Jadi ada namanya imunoglobulin, itu adalah yang muncul pertama kali ketika kita terinfeksi. Kemudian ada jenis imunoglobulin lain namanya IgG yang muncul pada hari ke-14. Dan ini biasanya lebih panjang waktunya, lebih lama. Jadi orang-orang yang habis kena COVID biasanya nanti akan menghasilkan antibodi yang akan bertahan agak lama, yaitu imunoglobulin G. Nah, berapa lama bertahan di dalam tubuh itu masih bervariasi, ya, karena ilmunya juga masih baru, tetapi beberapa menyampaikan bahwa mungkin 3-4 bulan itu sudah mulai berkurang lagi antibodinya. Artinya pada kondisi seperti itu mungkin saja seseorang itu bisa terpapar lagi atau terinfeksi lagi. Sehingga bisa saja seseorang yang setelah kena COVID karena antibodinya sudah mulai turun lagi,
mungkin beberapa bulan kemudian atau setengah tahun kemudian dia terinfeksi lagi begitu. Nah, ini adalah alaminya ya, kondisi alamiah di mana ketika terpapar maka akan muncul antibodi. Nah, untuk memunculkan antibodi ini kita bisa melakukan secara buatan tadi dengan cara distimulasi atau dipicu dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu adalah seperti menyerupai seperti infeksi ya, tetapi infeksinya tidak membahayakan. Jadi kalau infeksi beneran itu sampai terjadi gejala bisa bahkan sampai berat, tetapi kalau yang vaksinasi ini adalah dengan antigen yang terukur yang tidak sampai menghasilkan suatu penyakit begitu. Nah, jadi ada istilah vaksinasi dan imunisasi, di mana vaksinasi itu adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia dengan tujuan mendapatkan efek kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu, dan itu sifatnya spesifik. Jadi kalau untuk vaksin meningitis misalnya tentu adalah untuk kekebalan terhadap virus meningitis, vaksin hepatitis terhadap hepatitis. Nah, COVID tentu saja harus spesifik juga, jadi harus ada vaksin khusus untuk COVID. Ya, nah vaksin pada umumnya ketika mungkin kita pernah belajar waktu SMP, SMA begitu ya, sering mendengar vaksin adalah suatu bakteri atau virus yang dilemahkan atau diinaktifkan begitu. Ini gampangnya. Di mana itu dibuat dengan teknologi khusus yang tujuannya adalah untuk menstimulasi dari sistem imun kita tadi supaya bisa memproduksi antibodi ya terhadap virus yang tertentu itu tadi. Nah, dan dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, maka banyak cara-cara pembuatan vaksin yang baru gitu ya. Jadi kalau yang cara lama adalah menggunakan virusnya itu sendiri, dan itu bisa virusnya dibuat sedemikian supaya dilemahkan atau dimatikan. Jadi ada istilahnya virus yang diinaktifkan atau ada virus yang dilemahkan begitu. Nah, sekarang ada banyak cara untuk membuat vaksin atau istilahnya ada platform yang baru, misalnya dengan mRNA atau viral vector dan lain-lain begitu ya. Bahasanya mungkin agak terlalu susah kalau mungkin tidak terbiasa, tapi ini adalah suatu perkembangan di dalam dunia produksi vaksin. Nah, istilah imunisasi sendiri adalah proses untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu ya, baik secara alami maupun secara buatan ini tadi. Nah, vaksinasi sendiri tadi yang sudah saya sampaikan berarti untuk menginduksi kekebalan tubuh secara buatan, karena memang sengaja kita paparkan begitu ya. Tapi yang sifatnya aktif yang berarti adalah dengan memproduksi antibodi ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerjanya vaksin? Jadi nanti cara kerja vaksin setelah dimasukkan ke dalam tubuh dalam bentuk injeksi ya, sebagian besar vaksin biasanya diberikannya dalam bentuk injeksi ya, yaitu berupa suatu tadi ya kuman yang dilemahkan begitu, yang kemudian tubuh kita akan berespon menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu akan bertahan dalam beberapa waktu tertentu ya. Kemudian ketika kita terpapar virus yang beneran begitu ya, maka tubuh kita udah siap begitu. Jadi ketika sudah diproduksi antibodi yang cukup di dalam tubuh kita setelah vaksinasi, maka ketika ada virus beneran ya yang kita misalnya pergi ke kerumunan atau apa kemudian kita terpapar, maka tubuh kita sudah siap untuk melawan si virus tersebut ya, untuk mengeliminasi virus. Kalaupun misalnya tetap terinfeksi, maka biasanya jumlah virus yang tereplikasi itu bisa lebih kecil ya, karena tadi sebagian pasti akan bisa dilawan oleh tubuh kita sehingga harapannya gejala COVID-nya akan bisa lebih ringan. Jadi kalaupun misalnya walaupun sudah divaksin tetap terkena juga begitu ya, itu mudah-mudahan atau kita prediksikan gejalanya bisa lebih ringan, karena bagaimanapun tubuh sudah memiliki kekebalan ataupun antibodi begitu terhadap virus tersebut, sehingga virusnya tidak terlalu banyak replikasinya begitu. Nah, di Indonesia ada beberapa jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi untuk COVID ini. Dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 ini ya nomor sekian,
ada beberapa jenis vaksin yang dipakai, yaitu yang pertama adalah, ini bukan urutan ya, jadi bisa masing-masing, tidak urutan. Jadi yang pertama yang diproduksi oleh PT Bio Farma, kemudian bisa juga dari AstraZeneca, kemudian ada juga yang dari Sinopharm, ada yang dari Moderna, ada yang Pfizer, ada yang dari Sinovac. Nah, ini baru keputusan bahwa vaksin-vaksin ini boleh atau akan digunakan atau dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Namun demikian, untuk saat ini Indonesia pertama kali ini atau prioritas pertama ini, tahap pertama ini adalah menggunakan vaksin dari Sinovac. Sinovac Biotech ini adalah dari suatu industri vaksin di China. Nah, pertanyaannya adalah, ya seperti apa sih dengan vaksin Sinovac ini? Mungkin kita perlu sedikit mengenal. Jadi vaksin Sinovac ini teknologinya adalah berupa suatu virus yang diinaktivasi. Dan ini merupakan platform yang klasik ya, artinya platform yang sudah biasa dilakukan atau digunakan untuk membuat berbagai macam vaksin. Jadi vaksin polio, hepatitis, begitu modelnya adalah seperti ini, virus yang diinaktivasi. Di mana secara umum efek sampingnya rendah karena kita itu berangkat juga dari berbagai penelitian terkait dengan vaksin-vaksin yang sudah ada yang menggunakan platform yang sama, efek sampingnya relatif rendah. Yang disebut sebagai efek samping vaksin itu ya biasanya tadinya mungkin ada demam setelah divaksin, mungkin ada bengkak sedikit pada saat di tempat injeksinya, kemudian mungkin lelah atau apa gitu ya. Jadi itulah beberapa efek atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya, sering kita sebut sebagai KIPI begitu. Nah, teknologi dari platform ini sudah dikuasai oleh PT Bio Farma. Jadi para jamaah sekalian, di Indonesia kita bangga ya memiliki PT Bio Farma sebagai satu-satunya produsen vaksin di Indonesia. Jadi industri farmasi yang khusus untuk memproduksi vaksin. Dan itu produk-produknya Bio Farma itu sudah banyak dan sudah bahkan diekspor ke banyak negara begitu ya. Termasuk kapan hari saya bertemu dengan kawan dari Malaysia, ternyata mereka menggunakan vaksin polionya juga dari Bio Farma begitu ya. Jadi sudah diekspor ke ratusan, mungkin seratusan sekian negara ya untuk beberapa vaksin produksi PT Bio Farma. Nah, untuk vaksin COVID ini makanya PT Bio Farma ini ya memilih atau mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa kemudian mengambil dari Sinovac ini, karena vaksin dari Sinovac ini tadi platformnya sesuatu yang sudah dikuasai oleh PT Bio Farma sehingga harapannya nanti dengan transfer teknologi akan selanjutnya dapat diproduksi sendiri oleh PT Bio Farma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak tergantung terus dengan vaksin dari luar negeri begitu ya, dari negara lain. Kita bisa sebetulnya kan memang memiliki kemampuan begitu. Tetapi untuk cara yang cepat ini memang dengan platform yang memang sudah dikuasai, yaitu adalah dari Sinovac ini. Kebetulan ada beberapa jenis vaksin ya Bapak Ibu, jadi platformnya itu macam-macam vaksin-vaksin yang ada di dunia itu untuk vaksin COVID ini. Ya, kalau yang vaksin untuk platform ini adalah dari Sinovac, kemudian dari Sinopharm ya dari Cina juga menggunakan platform yang sama. Kemudian karakteristik lain dari vaksin ini adalah dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat. Jadi ini adalah sekitar suhu kulkas begitu. Dan ini adalah sangat membantu buat kita untuk bisa menyimpan. Jadi kan di Indonesia kan vaksin sudah sering ya, ada program vaksinasi, imunisasi kan sudah sering. Artinya Indonesia sudah terbiasa dan sudah memiliki kapasitas untuk distribusi dan juga penyimpanan untuk vaksin-vaksin serupa ini. Karena sebagai informasi Bapak Ibu, vaksin dari Pfizer misalnya itu harus disimpan dalam -70, bayangkan -70 gitu ya.
Jadi itu sangat dingin sekali dan itu membutuhkan suatu alat yang atau suatu fasilitas yang khusus begitu, dan itu tidak murah begitu ya. Artinya kita mungkin belum banyak, dan itu mungkin untuk negara-negara maju yang kaya sudah punya alat-alat untuk penyimpanan, that's okay. Tetapi Indonesia ini sangat luas dan nanti vaksinnya akan didistribusikan ke puskesmas ke daerah-daerah provinsi yang berada di Sabang sampai Merauke, sehingga kita tentu memerlukan fasilitas yang sudah tersedia begitu ya. Tentunya mungkin harus ditambah dan sebagainya itu secara jumlah ya. Jadi ini adalah kenapa sih saya sering ditanya, kenapa sih kok Indonesia pilihnya Sinovac? Ya, jadi Sinovac ini karena memang tadi salah satu merupakan platformnya sudah dikuasai, sudah ada kerjasama sebelumnya, kemudian dapat disimpan dalam suhu yang relatif mudah kita ya menyimpannya. Harapannya bisa ada transfer teknologi yang dapat diproduksi sendiri begitu. Jadi jangan lihat Cinanya dulu ya, karena mungkin seringkali kenapa sih harus dari Cina begitu ya. Nah tapi ini kebetulan memang karena kebetulan virus ini juga asalnya dari sana, sehingga mereka tentu lebih responsif ya terhadap apa yang harus dilakukan, sehingga makanya mereka sudah menghasilkan vaksin terlebih dahulu begitu. Nah, ada satu survei terkait dengan penerimaan vaksin COVID-19 ini, dan pertanyaannya adalah mengapa Anda tidak akan menerima vaksin COVID? Jadi gini, surveinya begini dulu, Deng. Jadi dari 8.364-an subjek begitu dilakukan survei, itu 64-nya itu menerima ya, 64%. 27 ini tidak tahu, dia masih ragu-ragu. Mungkin ada sebagian yang benar-benar menolak. Jadi memang nggak usah vaksin COVID deh. Vaksin-vaksin sebelumnya pun kadang-kadang ada masyarakat yang juga masih anti vaksin. Dia membuat gerakan anti vaksin dan sebagainya. Kalau yang seperti itu, kalau buat saya, udahlah silakan saja. Mungkin yang harus kita rangkul begitu adalah mereka yang masih ragu-ragu. Ragu-ragu itu mungkin karena memang tidak tahu. Maka edukasi, kemudian sosialisasi itu sangat penting. Terutama buat mereka adalah yang masih ragu-ragu karena tidak tahu, tidak paham begitu. Nah, jadi apa alasannya yang sebagian yang tidak paham atau yang menolak ini? Ada yang tidak yakin keamanannya, ada yang tidak yakin efektivitasnya, ada yang takut efek samping, tidak percaya sama vaksin, atau mungkin masalah kepercayaan agama atau yang lain-lain. Jadi ini kalau kita lihat sebetulnya kalau masalah tidak yakin keamanan, maka nanti kita harus bisa membuktikan sebetulnya aman atau tidak begitu ya. Termasuk juga efektivitas, itu sebenarnya hal yang bisa dibuktikan. Kemudian takut efek samping juga suatu hal yang bisa dibuktikan ya dengan uji klinik misalnya, atau dengan nanti setelah dipakai. Tapi kalau yang sudah tidak percaya dari awal ya memang sudah susah begitu ya. Kalau seperti itu biarin aja. Nah, apa dasar pemilihan suatu vaksin? Kalau misalnya nanti tadi kan saya sampaikan bahwa di Indonesia nanti mungkin akan ada beberapa jenis vaksin, nggak cuma Sinovac, tetapi tadi ada beberapa dari sumber-sumber yang lain, dan pemerintah sudah sedang dalam proses untuk pemesanan semacam itu. Nah, untuk memilih tentu harus mempertimbangkan aspek efikasi atau kemanjuran dan keamanan, begitu ya. Nah, tapi yang mungkin perlu dipahamin para jamaah sekalian, bahwa efikasi itu tidak berkorelasi langsung dengan keamanan. Jadi bukan berarti kalau efikasinya tinggi pasti keamanannya tinggi. Ya, karena saya sering ditanya oleh wartawan ataupun siapapun ya, kadang-kadang ada yang menanya gini, bahkan di live di TV pun ada yang menanya gini. Jadi kalau gini Prof misalnya, berarti kalau misalnya suatu vaksin itu dengan efikasi 65%, apakah itu berarti sudah aman dipakai oleh manusia? Nah, ini pertanyaan yang nggak nyambung. Efikasinya 65% kok ditanyakannya aman apa enggak? Nah, itu tidak ada korelasinya. Karena apa? Efikasi adalah berkaitan dengan kemampuan vaksin tersebut untuk mencegah infeksi. Ya, jadi kemampuan atau kemanjuran seberapa besar dia bisa menekan atau mengurangi kejadian infeksi. Sedangkan keamanan adalah aspek efek samping. Jadi seberapa banyak vaksin tersebut bisa menyebabkan efek samping. Tentu kalau efek sampingnya makin sedikit berarti semakin aman begitu.
Yang paling ideal tentu adalah yang efikasinya tinggi dan keamanannya tinggi begitu. Tapi juga tidak mudah untuk mendapatkannya. Sehingga bisa terjadi ada vaksin yang misalnya efikasinya tinggi tapi keamanannya rendah begitu. Artinya dia bisa sampai 90% misalnya. Tetapi terjadinya efek samping itu besar gitu ya, relatif lebih besar. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau yang efikasinya sedang tapi keamanannya tinggi. Nah, silakan bisa milih yang mana begitu kan? Nah, untuk vaksin Sinovac sendiri, efikasinya yang dihasilkan dari uji klinik yang dilakukan di Bandung beberapa waktu lalu dan sudah dilaporkan laporan sementaranya ya interim reportnya, efikasinya adalah 65,3% dengan keamanan yang baik di mana kejadian kipinya itu adalah di bawah 0,1%. Jadi sangat rendah sekali atau sangat kecil dan itu juga ringan ya, ringan sampai sedang begitu. Artinya tidak sampai membutuhkan terapi, membutuhkan misalnya sampai nginep di rumah sakit begitu, tidak sampai seperti itu. Artinya tapi ringan-ringan saja efek samping yang ditimbulkan dan itu tidak semuanya mengalami. Dan itu seperti yang kemarin mungkin beberapa yang sudah diwawancara setelah divaksin itu mereka sudah menyatakan bahwa tidak mengalami efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, yang sering dipertanyakan orang adalah bagaimana tuh cara menghitung efikasi kok bisa ketemu segitu ya. Jadi efikasi itu adalah suatu rasio ya atau hasil dari uji klinik di mana dalam suatu uji klinik itu biasanya nanti akan ada dua kelompok ya. Jadi ada kelompok yang divaksin dan kelompok yang tidak divaksin. Jadi misalnya suatu uji klinik melibatkan 2.000 orang misalnya, maka akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu 1.000 orang mendapatkan placebo atau obat vaksin kosong ya, biasanya mungkin isinya air misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua ini mendapatkan vaksin. Kemudian diamati dalam waktu katakanlah 3 bulan atau sampai 6 bulan begitu ya, bisa sampai setahun. Akan dilihat pada kelompok yang yang tidak pakai vaksin, yang non vaksinasi, itu berapa risiko terjadinya infeksi begitu. Katakanlah terjadi ada 72% atau 72 orang gitu ya, 72 orang itu mengalami infeksi. Jadi yang terinfeksi 72 orang, ada yang tidak divaksin. Sedangkan yang divaksin itu yang terinfeksi 25 orang. Jadi Bapak Ibu tidak ada vaksin yang 100% ya untuk efikasinya. Jadi walaupun ada vaksinasi, kadang-kadang juga masih ada jumlah yang terinfeksi. Namun demikian pastinya akan lebih kecil daripada yang tidak divaksin begitu. Lalu angka ini yang akan kemudian dihitung. Jadi 7,2 itu adalah dari 72 per 1.000 ya, 7,2%, kemudian dikurangi dari yang 25 ini, kemudian dibagi 72 tadi, dikalikan 100%. Ya, contohnya misalnya dapatnya 65,3. Ini adalah angka simulasi ya, bukan angka beneran yang uji klinik kemarin bukan ya. Nah, jadi ini ketemulah angka 65,3. Nah, sekarang para jamaah sekalian, kalau uji klinik tersebut dilakukan di tempat yang risikonya tinggi. Jadi subjeknya adalah para dokter, kemudian tenaga kesehatan yang memang setiap hari harus bekerja di rumah sakit dan sebagainya yang sering berisiko untuk paparan, maka sangat mungkin angka ini akan meningkat karena risikonya yang tidak divaksin itu bisa tinggi ya. Nah, kalau misalnya angka ini makin meningkat, maka angka ini akan menjadi tinggi juga begitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya dilakukannya uji kliniknya itu di tempat yang risikonya rendah, orang-orangnya semuanya subjeknya itu kebanyakan orang yang suka di rumah, pakai selalu taat dengan protokol kesehatan, maka jumlah yang terinfeksi pada walaupun dia tidak divaksin mungkin akan rendah, ya mungkin misalnya berkurang jadi 50 misalnya atau bahkan cuma 20 atau 30, akhirnya menjadi tidak berbeda bermakna dengan yang divaksin. Maka angka ini akan menjadi rendah. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa angka 65,3 misalnya itu bisa sangat dipengaruhi oleh dari mana atau seperti apa kondisi tempat uji klinik itu misalnya, subjeknya karakteristiknya seperti apa. Jadi sering saya ditanya, kok
kok di Turki bisa 90% ya, di Brasil bisa 78%, kok bisa beda gitu ya. Nah, maka ini jawabannya. Jadi karena apa? Di Turki itu biasanya digunakan yang subjek yang menjadi subjek uji klinik adalah kebanyakan tenaga kesehatan, ya, sehingga faktor risikonya untuk terkena infeksi menjadi tinggi. Maka mungkin jumlah yang terinfeksi itu lebih besar, ya, sehingga nanti kalau dihitung akan menjadi angkanya besar untuk efikasinya begitu ya. Jadi untuk vaksin Sinovac pun nanti kalau kita lanjutkan sampai satu tahun ya pengamatannya, mungkin angkanya bisa berubah begitu. Ya, ini terkait dengan efikasi. Dan ini implikasinya adalah dengan adanya vaksinasi ini tentu akan mengurangi dari risiko yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya tidak divaksinasi, mungkin ada 19,4 juta orang terinfeksi dari 270 juta, karena tadi kita menggunakan kira-kira 7,2% yang terinfeksi gitu ya. Maka kalau ada vaksinasi, kita bisa dengan 65,3% kita bisa menurunkan sampai mencegah 12, juta kasus. Nah, itu kan sudah sangat signifikan ya untuk menyediakan tempat pelayanan kesehatan dan sebagainya begitu. Namun demikian memang tetap masih ada risiko untuk terinfeksi walaupun divaksinasi. Jadi tetap harus melakukan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan ya meningkatkan sistem imun dan sebagainya. Nah, kita sudah hampir sampai. Jadi tujuan umum dari vaksinasi COVID tentu yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID ya. Kemudian dengan cara itu, kalau semua sebagian besar dari penduduk Indonesia sudah divaksin, maka akan tercapailah kekebalan imunitas atau herd immunity, di mana bisa saling mencegah atau melindungi kesehatan masyarakat. Bapak Ibu jamaah, mungkin sudah jarang sekali kita mendengar ada orang dengan polio misalnya. Udah jarang sekali kan kita lihat pasien polio. Kenapa? Karena vaksinasi polio itu sudah cukup, cakupannya sudah sangat luas di negara kita, sehingga sudah bisa dibilang virus polio itu sudah mulai punah begitu atau sangat kecil sekali. Harapannya seperti itu nanti kita bisa melindungi saudara-saudara kita yang tidak bisa divaksin begitu ya, karena berbagai sebab, sehingga secara umum akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan dan akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi insya Allah vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mengakhiri pandemi COVID di Indonesia, dan bukan satu-satunya ya, tapi salah satu ikhtiar, di mana untuk Indonesia vaksin lain mungkin akan menyusul setelah Sinovac ini, dan tentunya akan dievaluasi terlebih dahulu oleh badan berwenang terkait dengan efikasi dan keamanan. Ini adalah kewenangan Badan POM, sedangkan kehalalan sudah ada yang berwenang juga, yaitu dari MUI. Kemudian negara sudah berikhtiar memberikan vaksinasi secara gratis. Jadi ini adalah suatu hal yang harus sangat kita apresiasi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena diberikan vaksin yang relatif aman. Dan kalau saya pribadi sih, pokoknya yang penting aman dulu, dan saya percaya untuk vaksin ini insya Allah aman dari banyak report atau laporan-laporan yang ada. Tetapi efektivitasnya yang dari 65,3 tadi masih bisa ditingkatkan dengan tetap kita menjaga protokol kesehatan ya. Jadi memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan ya, dan rajin cuci tangan dan seterusnya, yang saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya. Dan bismillah, semoga Allah mengijabah doa-doa kita selama pandemi ini agar pandemi COVID dapat segera berakhir. Demikian jamaah pengajian PP Muhammadiyah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kembali bahwa Prof. Julius mengingatkan bahwa vaksin ini salah satu ikhtiar, tetapi 3M tentu adalah menjadi bagian melekat dalam diri kita sehari-hari untuk melengkapi dari ikhtiar kita mencegah menanggulangi COVID-19. Nanti Prof. Julius kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
jamaah pengajian yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Ini waktunya masih ada sekitar 10 menit. Nanti kita mohonkan Prof. Zulis dan Dr. Agus untuk berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertanyaannya rata-rata hampir sama substansinya. Yang pertama adalah terkait dengan kenapa sih kita harus kemudian memilih Sinovac ya. Ini pertanyaan dasarnya saya kira sama di antara vaksin yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau sudah ada komorbid pada seorang, apakah boleh divaksin? Misalnya ini ada pertanyaan yang bersangkutan sudah terinfeksi virus hepatitis dan juga diabetes, apakah boleh untuk divaksin? Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana kemudian vaksin, kenapa divaksin polio? Ini saya kira tadi sudah Dr. Agus sudah jawab ya, terkait dengan vaksin polio yang menyebabkan lumpuh, kemudian difteri, malah meninggal. Ini kan saya kira kan tadi ini kasuistik aja ya, seperti yang sampaikan oleh Dr. Agus tadi. Baik, Prof. Yulis bisa menjawab kenapa sih kita harus memilih Sinovac di antara vaksin yang lain, pemerintah memilih ini, kemudian bagaimana dengan yang komorbid, dan terakhir adalah kontraindikasi dari vaksin itu sendiri. Kami persilakan Prof. Zulis, dan beberapa pertanyaan terkait dengan dalil terkait dengan vaksin. Saya kira Prof. Samsul sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di Chatroom. Prof. Zulis, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Prof. Prof. Zulis. Terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sebentar saya matikan, bahwa pemerintah kenapa untuk tahap pertama ini memilih Sinovac itu tadi kan udah jelas ya. Jadi dari segi platformnya sudah yang dikuasai oleh Bio Farma, kemudian sudah ada ahli teknologi, kemudian juga cara penyimpanannya baik atau mudah itu dengan suhu 2-8. Kemudian keamanan. Jadi kebanyakan orang kan concern dengan keamanan. Sejauh ini secara banyak studi dari penggunaan platform untuk inaktivasi virus ini relatif aman begitu. Jadi keamanan itu terbukti juga dari uji klinik begitu ya. Jadi saya kira tadi sekali lagi kita menyampaikan bahwa dalam satu slide saya sampaikan bahwa untuk memilih vaksin nanti kalau misalnya sudah banyak vaksin maka efikasi dan keamanan itu adalah ada yang efikasinya tinggi tetapi keamanannya rendah. Jadi beberapa vaksin, mohon maaf tidak bisa menyebut merek dulu karena, tetapi saya sebenarnya tahu datanya begitu ya, bahwa ada satu vaksin yang efikasinya tinggi sampai 90%, tetapi ternyata angka keamanannya rendah, artinya justru banyak efek samping yang bisa sampai 4% sampai 5% kejadiannya, dibandingkan dengan Sinovac yang hanya 0,1%. Nah, hal seperti itu yang mungkin kadang-kadang para masyarakat ini belum pahami, yang dilihat hanya efikasinya saja. Ya padahal sekali lagi nanti juga saya sudah sampaikan cara hitungnya bahwa efikasi bisa berbeda-beda dengan ketika desainnya atau mungkin situasinya berbeda dalam uji klinik bisa memberikan efikasi yang berbeda begitu ya. Jadi buat saya yang penting aman dulu. Nah saya melihat Sinovac ini memang saya kira pilihan yang tepat untuk sekarang karena memang tadi banyak tadi kriterianya masuk ya, aman, efikasinya juga lumayan. Memang tidak setinggi yang 90, tetapi 50% itu sudah menjadi kriteria dari WHO, FDA itu kriteriakan 50% itu sudah bisa di-approve. Artinya apa? Bahwa pengurangan 50% infeksi dalam suatu populasi itu adalah sesuatu yang signifikan. Nah, itu sudah harus menjadi pemikiran kita begitu. Jadi saya masih membaca beberapa chat di sini, nanyakan kenapa sih kok Sinovac, mana yang paling baik? Kita nggak bisa langsung apple to apple seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan bahwa karena efikasinya tinggi maka itu yang paling baik, bukan. Karena tadi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain begitu ya. Dan kemudian mengenai komorbid ataupun kapan atau siapa saja yang boleh divaksin dan tidak, sebetulnya juga sudah ada panduannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, beberapa penyakit-penyakit tertentu memang tidak disarankan untuk vaksinasi. Tetapi beberapa penyakit walaupun ada, selama itu terkontrol, misalnya hipertensi tapi terkontrol misalnya ya, atau asma tapi tidak dalam keadaan kambuh, itu masih dimungkinkan ya selama
pengawasan itu juga cukup ketat. Artinya juga perlu pengawasan yang lebih ketat mengenai orang-orang yang di luar dalam kondisi sehat. Tapi yang penting secara umum sehat ya. Tapi kalau dalam keadaan infeksi misalnya memang nggak boleh. Dalam keadaan sakit tipes atau mungkin hepatitis begitu sebaiknya tidak begitu ya. Dalam keadaan sistem imunnya terganggu juga tidak. Jadi saya kira tidak perlu khawatir juga. Nanti bisa ditanyakan begitu pada saat pada saat vaksinasi itu kan ada screeningnya. Pasti akan ditanya punya riwayat ini itu enggak gitu. Jadi memang mungkin ada yang kemudian terpaksa belum bisa divaksin dulu. Dan satu hal lagi pertanyaan yang sering saya lihat adalah boleh nggak sih seorang yang udah kena COVID itu kemudian divaksin lagi atau divaksin, karena sampai saat ini memang yang disasar atau diprioritaskan adalah mereka yang belum pernah terpapar. Tapi sebetulnya secara ilmunya maka orang yang sudah kena pun sebetulnya boleh, cuman saat ini tidak diprioritaskan. Kenapa? Karena jumlah vaksinnya terbatas. Sementara untuk yang sudah pernah terpapar kan diasumsikan atau memang sudah memiliki kekebalan ya, jadi itu tidak menjadi prioritas gitu. Jadi pikirannya adalah gini, bukan absolut tidak boleh, bukan, tetapi tidak diprioritaskan karena saat ini jumlah vaksinnya terbatas begitu. Jadi terutama kan tahap pertama ini nakes dulu, tenaga kesehatan dulu yang risikonya paling tinggi. Nanti kemudian mungkin bertahap begitu karena ketersediaannya juga bertahap begitu. Begitu mungkin apakah sudah bisa menjawab?